Oke, selamat pagi, siang, atau malam. Sebelumnya, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang rekayasa jaringan. Jadi sebelumnya kita perkenalan diri dulu. Halo, perkenalkan nama saya Julian Jensen Purnomo. Nama saya Adriel Ruben Matthew. Nama saya Arya Panungku Gana Negara. Nama saya Muhammad Arif Kurniawan. Oke, kita langsung masuk ke slides-nya. Next. Oke, jadi apa itu jaringan? Jaringan itu adalah sekumpulan sel yang bersama-sama menjalankan fungsi tertentu. Jadi pada gambar di bawah ini kita adalah ini ada contoh dari sel yang bersama-sama jadi satu jaringan gitu. Jadi ini ada jaringan kayak di kanan tuh ada jaringan tumbuhan dan di kiri ada jaringan hewan. Next. Nah, jadi apa itu organ? Organ itu adalah sekumpulan jaringan yang menjalankan fungsi serupa. Nah, jadi eh, pada organ di sini ada organ jantung sama ginjal. Nah, itu di gambar itu juga ada di zoom. Itu ada kayak itu ada jaringan-jaringannya juga. Jadi jaringan-jaringan itu membentuk sebuah organ gitu. Oke, next. Oke, mengapa warna hitam atau merah muda menjadi parameter keberhasilan transplantasi organ? Jadi dapat kita lihat di sini ada gambar di kiri bawah tuh adalah ginjal yang mengalami eh, penolakan oleh sistem imun tubuh. Jadi pada ginjal ini dia seperti membusuk dari dalam, jadi dalamnya kayak berwarna hitam itu. Nah, jadi kenapa bisa terjadi ini? Yaitu itu tadi karena sistem imun tubuh menolak ginjal ini. Jadi sistem imun tubuh menganggap ginjal ini ada benda asing dan diserang. Nah, karena diserang itu organ menjadi mati atau nekrosis. Jadi dia kayak dari dalam membusuk dan itu kenapa juga karena organ itu tidak menerima cukup darah dan oksigen, jadi dia mati. Nah, kalau warna merah muda ini yang seperti di gambar kanan bawah, itu menandakan bahwa sistem imun tidak menyerang organ tersebut, sehingga organ tersebut mendapatkan suplai darah dan oksigen yang cukup. Oke, next. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai rekayasa genetika dan jaringan. Sebelumnya, rekayasa genetika merupakan sebuah proses atau sebuah usaha yang dilakukan untuk memanipulasi atau memodifikasi genetik dari makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, ataupun manusia dengan tujuan agar sifat atau karakter dari si makhluk hidup tersebut seperti hewan, tumbuhan, dan manusia ini dapat lebih berkembang lagi dan dapat lebih karakteristik itu semakin kelihatan dan potensi juga akan semakin ditingkatkan. Kemudian ada rekayasa jaringan. Jadi semakin berkembangnya zaman, otomatis ilmu pengetahuan juga akan semakin berkembang dan muncul juga sistem namanya biomaterial yang mengacu pada praktik penggabungan perancah sel dan molekul molekul aktif biologis ke dalam jaringan fungsional. Jadi tujuan dari rekayasa jaringan ini adalah untuk merakit konstruksi fungsional yang memulihkan, memelihara atau memperbaiki jaringan atau keseluruhan organ yang rusak. Next. Oke, jadi ini ada beberapa contoh dari rekayasa genetika. Yang pertama, pada tumbuhan padi disisipkan gen dari tumbuhan narsis, jagung, dan bakteri Erwinia pada kromosomnya. Jadi agar nanti padi sudah berkembang dengan utuh atau fully grown, maka kandungan provitamin A atau beta karoten pada padinya itu dapat tinggi, dapat banyak, sehingga lebih dapat bermanfaat bagi konsumennya nanti. Yang kedua ada jagung dan kentang, di mana jagung dan kentang ini direkayasa genetikanya dengan melibatkan gen toksin BT dari bakteri Bacillus thuringiensis. Jadi tujuannya agar jagung dan kentang ini lebih tahan dari hama dan juga nantinya pada saat masih ditanam, karena dia tidak tidak kena hama, maka hasil dari buah jagung atau kentang ini dapat optimal sesuai dengan yang diharapkan oleh petani. Next. Oke, jadi ini berlanjut ke sektor buah-buahan ya. Ini semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, maka semakin besar juga rasa keingintahuan manusia. Jadi hasilnya adalah ini, yang gambar sebelah kiri di layar ini merupakan lematos atau lemon and tomatoes.
Jadi lematos ini merupakan hasil rekayasa gen dari dua buah, yaitu buah lemon dan buah tomat, sehingga jadi dia memiliki kulit luar itu seperti lemon, jadi terus pas dibuka itu dalamnya tomat. Dan juga terdapat juga bau bunga mawar di lematos ini. Oke, secara garis besar rekayasa yang dilakukan pada lematos adalah mengubah gen basil drup atau Osimium basilicum menjadi enzim membuat aroma baru, yakni geraniol sintase. Dan yang kedua atau yang di sebelah kanan ada picotum. Jadi picotum ini merupakan gabungan rekayasa dari tiga jenis buah yang berbeda, yaitu peach, apricot, dan plum. Jadi picotum memiliki kadar terpenoid lebih tinggi yang berguna sebagai antimikrobial, pestisidal, dan antifungal, sehingga buah ini memiliki daya tahan yang lebih lama dan juga memiliki variasi rasa atau rasanya yang unik. Next. Oke, pada materi eh, materi pemicunya yang sudah diberikan kemarin itu melibatkan proses donor antara ginjal babi dengan manusia. Nah, jadi proses ini dinamakan senotransplantasi. Senotransplantasi itu apa sih? Senotransplantasi merupakan jenis transplantasi atau transfer organ, sel ataupun jaringan di mana melibatkan manusia sebagai penerima atau sebagai terdonor dan hewan sebagai pendonornya ya, sama seperti babi yang tadi itu babi memberikan ginjalnya ke manusia. Dilakukannya senotransplantasi ini bertujuan untuk tindakan penanganan terhadap organ tubuh manusia yang sudah gagal berfungsi. Jadi senotransplantasi ini memiliki keuntungan dan kerugiannya masing-masing. Keuntungannya adalah eh, dikarenakan adanya transplantasi organ, sel atau jaringan, jadi dia dapat eh, menyembuhkan penyakit dan atau menjadi pengobatan penyakit tertentu seperti neurodegeneratif dan juga diabetes. Dan juga dapat mencegah kematian seseorang akibat menunggu transplantasi organ yang terlalu lama. Dan tapi juga terdapat beberapa kerugian ya dari xenotransplantasi ini, di mana yang pertama, beberapa binatang itu dia memiliki waktu penuaan organ atau sel organ itu yang lebih cepat ketimbang manusia, sehingga di mana ketika eh, manusia sudah menerima donor dari apa namanya dari hewan tersebut, eh, apa sel atau jaringan atau organ yang didonorkan tuh dia menua lebih cepat dan malah mendisfungsi jadi lebih cepat. Jadi sehingga akhirnya penggunaannya atau hasil donor itu tidak optimal, jadi akhirnya manusia pun akan butuh donor baru lagi itu karena jaringan atau organ yang ada di tubuh itu sudah mati duluan. Yang kedua, ada terjadi transmisi penyakit akibat bakteri atau virus yang ada pada organ binatang pendonor. Jadi walaupun eh, seharusnya melakukan transplantasi itu harusnya sudah steril dan bersih, tapi kita tidak tahu masih ada pasti satu satu atau dua virus yang masih menempel pada organ-organ atau sel atau jaringan yang didonorkan, sehingga itu dapat berkembang di tubuh manusia nanti dan bakal menjadi justru malah menjadi penyakit bagi manusianya dikarenakan virus atau bakteri pada hewan yang pendonor. Dan yang ketiga, dapat merubah kode genetik dari hewan pendonor itu sendiri karena adanya modifikasi genetik yang bertujuan untuk menyamakan gen antara binatang pendonor dengan manusia penerima donor organnya. Next. Oke, selain senotransplantasi ada juga allotransplantasi. Jadi allotransplantasi itu merupakan transplantasi sel jaringan atau organ sama seperti senotransplantasi, tapi kali ini dia melibatkan individu yang sama tapi ditempatkan di tempat yang berbeda ataupun individu yang berbeda namun dengan spesies yang sama. Misalnya seperti pada manusia, kita bisa melakukan donor atau transplantasi kulit apabila terjadi misalnya ada luka bakar parah di tangan, kita bisa ngambil kulitnya dari paha, jadi nanti bakal disatukan dengan kulit tangan, dia akan membentuk jaringan baru sehingga eh, apa bentuk kulit yang tadinya di tangan itu ada hilang-hilang jadi bakal tertutupi akibat dari donor yang dilakukan oleh si paha tersebut. Jadi keuntungannya apa nih? Keuntungan dari si allotransplantasi ini. Keuntungannya adalah kemungkinan berhasilnya tinggi dikarenakan biasanya pemilihan antara pendonor organ dan penerima organ dilihat dari yang paling cocok satu sama lain. Ya betul, memang jika ini berlaku pada manusia ataupun hewan dengan jenis yang sama. Namun ada kekurangannya nih. Kekurangannya adalah
pemilihan antara pendonor organ dan penerima organ yang paling cocok biasanya memakan waktu yang lama. Bisa-bisa penerima organ sudah meninggal terlebih dahulu sebelum menerima pendonor yang paling cocok. Jadi tentu saja ketika ingin donor sebuah organ, seperti donor ginjal atau donor jantung, itu harus mencari pendonor yang paling cocok dengan si penerima donornya, mulai dari golongan darah dan lain-lain segala macam. Jadi biasanya itu membutuhkan waktu yang lama dan biasanya ketika penanganannya terlalu lama itu akan menyebabkan kematian bagi orang yang ingin minta donor. Terus yang kemudian masih ada kemungkinan bahwa imun dari penerima donor organ tidak mengenali organ yang didonor dan malah akan menyerang organ itu sendiri dan dapat berakibat kematian pada orang yang menerima donor organ tersebut. Oke, next. Oke, sekarang kita lanjut berbicara tentang rekayasa jaringan yang dalam bahasa Inggris bisa sering disebut sebagai tissue engineering. Oke, kita bahas dari tissue engineering ya. Sebenarnya tissue engineering itu bidang keilmuan yang gabungan dari beberapa bidang keilmuan. Contohnya kayak medis, teknik, material, biokimia, dan fisika. Bidang keilmuan ini punya fokus sendiri dari gabungan-gabungan beberapa bidang lainnya tadi, itu memiliki fokus untuk memulihkan, memelihara, meningkatkan, atau mengganti berbagai jenis jaringan biologis. Biasanya, tissue engineering akan diterapkan pada kasus regenerasi organ-organ yang putus, ataupun transplantasi untuk pemindahan organ-organ, seperti pemindahan ginjal, jantung, dan lain-lain, ataupun menumbuhkan beberapa organ yang bisa dikembangkan melalui tissue engineering ini sendiri. Ada beberapa fungsi rekayasa jaringan kita bahas, sebagai contohnya bioprinting, itu tadi pembentukan stem cell yang dihasilkan dari rekayasa jaringan menggunakan scaffold yang nanti akan kita bahas. Jadi pada saat transplantasi jaringan, agar organ yang ditransplantasi tidak diserang oleh sistem imun sang penerima, maka bioprinting itu dapat dikembangkan sekali lagi. Nanti akan dibahas lebih lanjut lagi. Dan ada immunomodulation, di mana ini untuk mencegah ada reaksi imun dari tubuh sang penerima pada saat reaksi transplantasi. Hal ini dapat menggunakan scaffold yang menggunakan materi uh, biomekanikal yang dapat membantu proses transplantasi. Dan ada juga mekanobiologi yang tadi pengembangan dari immunomodulation. Ada juga bioorthogonal chemistry yang dapat mencegah adanya efek samping dari reaksi kimia dari obat-obatan yang digunakan oleh sang penerima organ pada saat proses regenerasi dari proses transplantasi. Ada juga induced stem cell agar orang yang sudah dewasa yang memiliki stem cell yang sudah sedikit dapat memperbanyak stem cell-nya lagi sehingga dapat mempercepat proses regenerasi. Dan ada juga CRISPR yang digunakan pada rekayasa genetika pada bab sebelumnya. Yang tadi kita sudah bahas, 3 fokus utama dan 3 faktor dari desain rekayasa jaringan, yaitu stem cell yang merupakan bagian paling dasar. Anggap saja dalam proses pembangunan suatu gedung, maka stem cell itu adalah bahan-bahan ya, seperti semen, pasir, dan batu. Dan terus ada matriks scaffold, penyusun rangka berbahan biomaterial. Uh, matriks scaffold ini bisa dibilang kayak rangkaian ya, fondasi pada saat proses pembangunan. Sedangkan growth factor itu adalah sang pekerja yang membantu proses pembangunan gedung tersebut, yaitu sebagai molekul reaktif pelengkap pertumbuhan jaringan. Oke, kita bahas secara definisi nih. Matriks scaffold yang tadi kita bahas yaitu rangka, itu terbuat dari bahan biocompatible dan biodegradable, sehingga nggak menimbulkan efek samping pada saat proses transplantasi. Material ini memiliki fungsi sebagai pemberi dukungan struktural, jadi biar pelekatan selnya itu sesuai tempatnya, dan juga membantu pada saat proses transplantasi untuk perkembangan jaringan selanjutnya. Kemudian, growth factor itu merupakan blok penting yang fungsinya itu untuk memberikan sinyal yang menginstruksikan pada proses regenerasi. Dia dapat memberikan perintah secara general atau secara umum ke sel-sel yang akan beregenerasi atau perintah spesifik untuk masing-masing sel. Dan growth factor ini bergantung dari kondisi biologis. Jadi untuk growth factor yang memiliki sinyal yang cepat itu dapat dimiliki oleh tubuh yang segar, memiliki tubuh yang bugar, sehingga proses regenerasi atau proses sebagai contoh penyembuhan luka dapat lebih cepat. Sedangkan untuk tubuh yang sakit, untuk tubuh yang buruk, itu akan memiliki growth factor yang cukup lambat, sehingga proses regenerasi akan berlangsung juga lebih lambat. Ini hubungannya masing-masing antara biomaterial, sel, dan signal. Yang terakhir, kita bahas tentang definisi dari stem cell. Yang tadi kita udah bahas, stem cell itu kan bahan utama dari pembentukan
organ-organ baru dari pembentukan jaringan-jaringan. Stem cell itu salah satu faktor penting pada aplikasi dan rekayasa jaringan. Di Indonesia sering disebut sel punca itu memiliki kemampuan yang khusus yaitu regeneratif. Dari kemampuan ini dia dapat membentuk stem cell lainnya dan juga membentuk matriks fungsional. Matriks fungsional ini akan berperan untuk mengikat organ-organ yang ditransplantasi. Stem cell dapat dikembangkan selain di tubuh sang penerima ataupun tubuh yang pendonor, tapi juga dapat dikembangkan di laboratorium kalau misalnya ada sarana dan kondisi yang tepat. Stem cell ini akan menghubungkan jaringan organ baru dengan tubuh penerima, nanti dengan bantuan matriks scaffold yang sudah kita bahas sebelumnya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bioprinting. Bioprinting merupakan proses manufaktur aditif, yaitu penggabungan sel-sel dan faktor pertumbuhan untuk menciptakan struktur seperti jaringan yang meniru jaringan alami. Teknologi ini sangat penting di dunia medis karena berperan dalam mendukung proses pengobatan pasien. Teknologi 3D bioprinting menggunakan bahan yang dikenal dengan istilah bioink. Bahan inilah yang akan membentuk struktur jaringan bioprinting lapis per lapis. Teknik seperti ini berlaku secara luas di dunia kedokteran dan bioteknologi. Teknologi 3D bioprinting terus mengalami kemajuan. Baru-baru ini, teknik tersebut dapat memproduksi jaringan tulang rawan yang berguna untuk kebutuhan rekonstruksi dan regenerasi. Pada dasarnya, bioprinting bekerja dengan cara yang mirip dengan teknik 3D bioprinting konvensional. Dalam hal ini, suspensi sel hidup menjadi pengganti termoplastik atau resin. Slide selanjutnya. Oke, cara kerja bioprinting. Proses 3D bioprinting itu sendiri mencakup tahap persiapan, pencetakan, pematangan, dan aplikasi. Namun seluruh tahap itu dapat diringkas dalam 3 langkah utama, yaitu yang pertama, pra-bioprinting, yaitu pembuatan model digital yang kemudian akan diproduksi oleh 3D printer. Dalam hal ini, teknologi yang digunakan dalam pemindaian dengan computed tomography CT dan magnetic resonance imaging MRI. Terus yang kedua ada bioprinting, yaitu proses pencetakan yang sebenarnya. Pada langkah ini, bioink ditempatkan dalam printer cartridge. Pengendapan pun akan berlangsung berdasarkan model digital yang telah dibuat sebelumnya. Dan yang terakhir ada post bioprinting. Itu adalah stimulasi mekanis dan kimiawi pada bagian yang dicetak. Tujuannya adalah untuk menciptakan struktur yang stabil sebagai bahan biologis. Kemudian yang terakhir, setelah melewati proses pra-bioprinting, bioprinting, dan juga post bioprinting, maka hasil dari mencetak organ sudah siap untuk dimasukkan. Next. Oke, contoh pengembangan teknologi 3D printing dalam bidang kesehatan ini adalah untuk pembuatan gigi palsu seperti pada penelitian Toru. Mereka mengembangkan polimer nanokomposit untuk material 3D printing pada protesis gigi. Istilah protesis sendiri dapat diartikan sebagai alat kesehatan yang didesain untuk menggantikan bagian tubuh tertentu untuk membantu pasien mendapatkan kembali fungsi tertentu setelah bagian tubuhnya dicederai berat karena kecelakaan atau terkena penyakit. Mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan dari kelompok 12. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.